Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki pertemuan yang ke-12, kita akan membahas materi tentang peran negara dalam perekonomian Islam. Adapun materi yang akan kita bahas itu mencapai 4 aspek. Yang pertama adalah rasionalitas peran pemerintah, kemudian peran negara dalam menciptakan pasar efisien, kemudian peran negara dalam mengatasi eksternalisasi, dan yang terakhir adalah peran negara berkaitan dengan implementasi moral Islam. Nah, apa saja yang ada di dalamnya? Nah, dalam hal ini kita bertanya-tanya, mengapa pemerintah harus berperan dalam perekonomian suatu negara? Kenapa tidak individunya saja? Kenapa bukan masyarakatnya saja yang berperan seperti itu? Apa pentingnya pemerintah? Apa pentingnya peran pemerintah dalam perekonomian suatu negara? Nah, adapun peran pemerintah itu didasari oleh 3 faktor. Yang pertama, derivasi dari konsep kekhilafahan. Yang kedua, konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif atau yang biasa kita sebut dengan fardu kifayah ya. Kemudian adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Nah, derivasi dari konsep khilafah itu pemerintah merupakan pemegang amanah Allah. Jadi dari beberapa manusia ya, beberapa orang. Nah, itu merupakan pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan serta tata kehidupan yang baik bagi seluruh masyarakat di suatu negara. Itulah mengapa peran pemerintah sangat penting. Kemudian konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif. Nah, itu atau yang biasa kita sebut dengan fardu kifayah ya. Fardu kifayah itu merupakan suatu kewajiban yang ditunjukkan kepada masyarakat, di mana jika kewajiban ini dilanggar, maka seluruh masyarakat akan menanggung dosa, sementara jika telah dilaksanakan, maka seluruh masyarakat akan terbebas dari kewajiban tersebut. Nah, seperti contohnya adalah di sebuah daerah, itu ada yang membuat PT atau perusahaan yang memproduksi barang-barang atau membangun industri di suatu daerah untuk membuat misalkan bahan pokok seperti mie instan, minyak goreng seperti itu ya. Nah, apabila tidak ada orang yang memproduksi hal tersebut, tidak adanya industri barang pokok tersebut, maka masyarakat di suatu negara akan mengalami kesulitan dalam mencapai falah. Nah, itu juga implementasi dari adanya kegagalan pasar dalam merealisasikan falah. Jadi ketika pasar itu tidak mencapai tujuannya atau falah, tidak mencapai keseimbangan, maka pemerintah harus berperan dalam mengatasi perekonomian tersebut. Nah, sebetulnya dalam merealisasikan falah itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tapi ada 3 aspek yang harus berperan dalam merealisasikannya. Yang pertama adalah pemerintah, kemudian masyarakat, dan pasar. Jadi ketiganya harus bersinergi dalam mencapai
fala tidak bisa jalan sendiri-sendiri ya, berarti harus 3 aspek tersebut berjalan dengan baik. Kemudian peran negara dalam menciptakan pasar yang efisien. Jadi ketika terjadi ketimpangan di pasar atau terjadi pasar yang tidak efisien itu harus diluruskan, harus dibenahi. Nah, pasar yang efisien adalah pasar yang mampu menghasilkan maslahah yang maksimum. Jadi tidak ada kezoliman, tidak ada yang merasa dirugikan, dan tidak ada yang merasa disakiti seperti itu ya. Nah, pasar ini terjadi manakala harga yang tercipta di pasar adalah sama dengan biaya minimum untuk menghasilkan suatu unit barang tersebut. Jadi tidak terlalu mahal, tidak juga terlalu murah, jadi tidak ada yang mengalami kerugian dan tidak ada yang merasa dizolimi seperti itu ya. Kemudian berlaku pasar persaingan sempurna, jadi tidak ada monopoli di dalamnya. Misalkan contohnya pasar monopoli seperti apa? Kemarin kita sudah bahas ya di ekonomi mikro. Kalian sudah mengambil apa belum? Nah, itu bisa kalian di pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar monopolistik, dan lain-lain itu kalian bisa pelajari di ekonomi mikro. Nah, berlaku pasar persaingan sempurna di mana tidak ada satu orang, hanya satu lembaga atau satu perusahaan yang menguasai pasar. Jadi ketika hanya satu perusahaan, itu akan terjadi ketidakseimbangan pasar. Tapi ketika persaingan sempurna, jadi setiap pedagang mendapatkan seorang pembeli, kemudian pembeli juga bisa memilih-milih mau membeli barang di mana seperti itu ya. Nah, pokoknya pasar persaingan sempurna di mana harganya juga tidak terlalu tinggi, tapi antar pedagang itu harganya tidak jauh berbeda dan kualitas dari produknya pun tidak jauh berbeda. Kemudian produsen adalah price taker. Jadi yang mengatur harga adalah dilakukan oleh produsen. Nah, secara umum, ruang lingkup pemerintah mencakup upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan, yaitu tujuannya apa? Mencapai fala. Kemudian upaya mewujudkan konsep pasar yang islami. Adapun peran pemerintah yaitu peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam.